Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana penutup di akhir episode yang sebelumnya, bahwasanya setiap manusia lahir itu dalam keadaan suci. Innama yuladu alal fitrah. Sesungguhnya anak-anak yang terlahir itu dalam keadaan suci. Lalu bagaimana setelah dia itu dewasa? Tentu awal daripada manusia ini lahir semuanya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum lahir masih ada di alam Loh Mahfudz sana calon-calon manusia ini sudah menyatakan bahwa akal ditanyakan, hai akal, siapa kamu, siapa aku, oleh Allah. Akal menjawab, panjenengan sesembahan kulo, kaulo adalah kaulo panjenengan. Begitu anak itu lahir ke alam dunia, tentu akan melalui beberapa proses untuk bisa mengisi kehidupannya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati Allah, orang hidup di alam dunia ini pasti menghadapi berbagai macam ujian. Ujian keimanan kita, karena hakikatnya manusia itu adalah beriman, maka perlu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sejauh mana keimanan kita ini terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini tentu kita harus mempunyai satu sikap atau tindakan di dalam menghadapi ujian keimanan ini, yang diantaranya adalah sikap sabar. Sabar melaksanakan perintah, sabar menjauhi larangan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga adalah sabar menghadapi musibah yang ditimpakan kepada umat manusia itu. Baik, untuk mengupas masalah ujian ini, kita sekalian tentu memerlukan ketenangan yang tinggi, keteguhan iman yang kuat. Sedangkan iman itu sendiri tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Yang bertambah itu adalah amal perbuatannya, yang berkurang itu adalah amal perbuatannya. Oleh karena itu, semakin baik perbuatan seseorang, maka semakin baik pula iman seseorang itu. Akan tetapi sebaliknya, semakin menurun amaliyah ibadah seseorang itu, maka semakin menurun pula
amalia orang tersebut. Atau sebagaimana kita ketahui bersama bahwa iman itu tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita mencapai tingkat keimanan yang lebih baik, yang mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan jalan melaksanakan semua perintah, memperbanyak amal ibadah, berbaik hati dengan sesama, tidak pernah mengucapkan hal-hal yang buruk, apalagi menghardik dan lain sebagainya. Itu merupakan cerminan daripada keimanan seseorang. Menghadapi pelaksanaan perintah-perintah Allah memang sangat dibutuhkan kesabaran. Tanpa kesabaran tentu kita di dalam melaksanakan perintah Allah ini akan asal-asalan saja. Kadang-kadang ada orang yang penting sudah melaksanakan, mbuh corone bener apa ora, itu tidak menjadi masalah katanya. Padahal kita ini oleh Allah diberikan tugas untuk melaksanakan perintah itu, kemudian diikuti dengan adanya ilmu pengetahuan, ilmu syariat. Dari sebab itu maka menjadi wajib hukumnya kita mencari ilmu dalam rangka melaksanakan perintah-perintah Allah dan mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Para pemirsa yang dirahmati Allah, hanya dengan kesabaranlah kita bisa melaksanakan semua perintah itu dengan sebaik-baiknya. Karena Rasulullah di dalam mencari ketenangan itu membacakan sebayat innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bersabar. Sabar melaksanakan perintah, sabar menjauhi larangan dan lain sebagainya. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup di hadapan dunia ini tentu banyak tantangan keduniaan, tantangan keluarga dan lain sebagainya. Semua itu haruslah kita lakukan dengan niatan yang baik, sebagaimana pada episode yang sebelumnya kita harus selalu mendasarkan setiap kegiatan kita ini dengan niat yang hanya untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, termasuk sabar kita ini juga sabar tidak mengucapkan hal yang tidak baik. Oleh karena itu marilah kita berupaya untuk bersabar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah ujian keimanan kita harus kita lawan dengan kesabaran. Sabar melaksanakan perintah, sabar menjauhi larangan, sehingga kita sekalian memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan ini kita semua diberikan kekuatan lahir dan batin sehingga bisa melaksanakan kesabaran atau tugas pengabdian ini menjadi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.